sesuai dengan SKKNI yang terdapat pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 43 tahun 2013 tadi, itu unit deskripsi unitnya adalah unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh pertanian dalam menyiapkan materi penyuluhan pertanian. Di mana untuk unit kompetensi yang harus dikuasai oleh Bapak dan Ibu sebelumnya adalah pasti menyusun program penyuluhan pertanian yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Marhainis ya. Baik, adapun elemen kompetensinya yang pertama itu untuk menetapkan materi. Lalu apa yang dinilai? Kriteria unjuk kerjanya yang pertama, bahan penyusunan materi penyuluhan pertanian diseleksi berdasarkan rencana kerja tahunan penyuluh atau biasa kita sebut dengan RKTP. Lalu yang kedua, kelompok materi penyuluhan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. Oke, apa sih materi penyuluhan pertanian? Nah, pasti Bapak dan Ibu, Sobat Wisata ini sudah tidak asing ya, karena sehari-hari pasti bergelut tentang materi penyuluhan pertanian yang Bapak Ibu buat dan suluhkan kepada para petani. Oke, sekilas mengulas, mereview ulang ya. Materi penyuluhan pertanian adalah pesan yang disampaikan oleh penyuluh kepada sasaran penyuluhan. Di mana sasaran penyuluhannya pasti ada petani, kelompok tani, ataupun wanita tani ya, yang menjadi sasaran penyuluhan Bapak dan Ibu. Dapat berupa pesan kognitif, afektif, psikomotorik maupun pesan kreatif yang mempunyai sifat menganjurkan, melarang, memberitahu, dan menghibur. Lalu sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan, materi penyuluh pertanian didefinisikan sebagai bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh, yaitu Bapak dan Ibu sekalian, kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan, di mana materi-materi tersebut akan disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usahanya. Yang pasti dari materi tadi harus ada media ya yang Bapak Ibu gunakan. Apa sih tujuan pembuatan materi penyuluhan? Itu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan. Jadi apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan gitu ya, atau kepentingan dari pelaku utama dan pelaku usaha, dengan memperhatikan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya pertanian. Sumbernya dari mana? Nah, ini dia sumber-sumber materi penyuluhan pertanian. Bapak Ibu bisa dapat dari instansi pemerintah. Contohnya seperti yang sekarang sedang booming ya untuk daerah Kalimantan Tengah itu sedang ada program food estate. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengambil materi penyuluhan tentang food estate, tentang apa yang sekarang sedang menjadi program pemerintah. Lalu ada lagi sumbernya dari lembaga swasta atau swadaya. Ya, lalu ada lagi pengalaman petani sendiri. Jadi petani-petani swadaya yang mempunyai pengalaman tentang pertanian itu bisa diambil untuk materi penyuluhan Bapak dan Ibu atau sumber-sumber lainnya. Syarat-syarat bahan untuk penyusunan materi itu apa saja sih? Oke, yang pertama itu harus relevan dengan kebutuhan sasaran. Relevan itu artinya sesuai ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pelaku utama dan pelaku usaha. Di sini adalah sasarannya tentunya petani yang ada di wilayah kerja Bapak dan Ibu sekalian. Lalu berasal dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ini tidak mengada-ngada ya untuk penyusunan materinya. Selanjutnya dapat diakses dengan baik. Oke, ragam materi penyuluhan. Yang pertama materi pokok, artinya vital ya, yaitu materi yang benar-benar dibutuhkan dan harus diketahui oleh sasaran utamanya. Lalu materi penting atau important berisi dasar pemahaman tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan yang dirasakan oleh sasaran. Misalnya ada satu lahan luasan sawah yang sedang mendapatkan serangan hama gitu ya.
Jadi Bapak dan Ibu penyuluh bisa memberikan penyuluhan tentang penanggulangan hamanya. Misalnya hama wereng atau hama tikus gitu ya. Jadi ini adalah materi penyuluhan yang dianggap penting dan harus dipahami atau dimengerti oleh petani yang menjadi sasaran penyuluhan Bapak dan Ibu. Lanjut, ada materi penunjang atau helpful ya, berkaitan dengan kebutuhan yang dirasakan. Sebaiknya diketahui oleh sasaran untuk menambah pemahaman tentang kebutuhan tersebut. Baik, misalnya kalau dikaitkan dengan tadi penanganan hama, oke, Bapak dan Ibu bisa menjelaskan caranya, menjadikan materi penyuluhan, misalnya dengan menggunakan pengandalian hayati gitu ya, dan ini termasuk pemahaman yang dibutuhkan sebagai penunjang untuk pengusir hama tadi. Lanjut, materi mubazir. Nah, ini ya materi yang sebenarnya tidak perlu atau tidak ada kaitannya dengan kebutuhan. Dalam penyuluhan ini harus dihindarkan. Jadi tidak tidak akan bermanfaat kalau Bapak Ibu tetap sajikan karena tidak sesuai apa yang dibutuhkan oleh sasaran penyuluhan kita, yaitu petani. Lanjut, untuk pengelompokan materi penyuluhan pertanian itu ada beberapa kelompok yang bisa Bapak Ibu ambil ya sumber materinya. Yang pertama dari ilmu teknik pertanian, lalu ilmu ekonomi pertanian, ilmu tata laksana rumah tangga petani, ilmu dinamika kelompok, politik pembangunan pertanian dan sebagainya. Lalu bagaimana memilih dan menetapkan materi penyuluhan pertanian? Alasannya itu adalah pertimbangan materi harus berdasarkan atas kondisi petani. Jadi harus sesuai ya, harus kondisional. Jadi disesuaikan dengan kondisi yang ada di petani Bapak dan Ibu. Jangan memaksakan materi penyuluhan yang memang tidak sesuai di lapangannya seperti apa. Oke, ini kalau kita bicara tentang kondisi petani itu harus disesuaikan dengan ini dia tahapan adopsinya ya. Ada tahapan sadar, petani berminat dan menilai, akan mencoba dan lalu menerapkan. Itu yang dimaksud dengan sesuai dengan kondisi petani. Lalu tahapan atau langkah penetapan materi penyuluhan pertanian itu apa saja sih? Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa mengidentifikasi kebutuhan. Apa saja materi penyuluhan yang dibutuhkan oleh petani Bapak dan Ibu? Apa saja yang materi apa saja yang kira-kira diinginkan, dibutuhkan sesuai dengan yang ada di lapangan. Lalu yang kedua, analisa sasaran. Siapa sasaran Bapak dan Ibu? Apakah petani yang sudah lanjut atau petani milenial atau ibu taninya ya. Jadi harus disesuaikan dengan sasaran. Lalu merumuskan tujuan. Untuk apa sih materi penyuluhan ini dibuat? Itu harus jelas tujuannya, yaitu untuk memecahkan masalah yang ada di petani Bapak dan Ibu. Lalu pertimbangan pemilihan materi penyuluhan pertanian. Yang pertama harus profitable ya. Itu memberi keuntungan yang nyata, jadi langsung terlihat. Misalnya materi untuk penanggulangan hama penyakit. Nah, materi apa yang bisa Bapak Ibu berikan kepada petani? Mungkin terkait dengan penanganan dengan oh iya benar. Selain itu juga harus mempertimbangkan biaya yang ada itu nanti Mas Retno ya. Lalu yang kedua ada mempertimbangkan komplementer atau mengisi kegiatan dari kegiatan yang ada. Yang ketiga, simplicity atau sederhana, mudah dilaksanakan dan tidak perlu keterampilan tinggi. Ini pasti materi yang Bapak Ibu berikan kalau bisa jangan terlalu rumit. Dibuat sederhana mungkin yang bisa dimengerti secepatnya oleh petani. Dan yang pasti outputnya kalau bisa meningkatkan keterampilannya. Lalu yang keempat ada availability atau pengetahuan, biaya, dan sarana yang diperlukan dapat disediakan sasaran. Oke, terkait dengan tadi, misalnya ada
tanah atau lahan sawah yang kekurangan unsur hara. Nah, Bapak dan Ibu bisa memberikan materi penyuluhan tentang pupuk hayati atau pupuk kompos. Nah, ini adalah pengetahuan yang bisa diberikan Bapak Ibu dengan pertimbangan biaya, sarana, dan sasaran itu ada di tempat, ada di lokasi petani, bisa disiapkan sewaktu-waktu. Selanjutnya yang kelima ada immediate applicability, yaitu dapat dimanfaatkan dan segera memberikan hasil yang nyata. Oke ya. Tadi saya contohkan seperti pembuatan pupuk kompos, pupuk organik. Nah, ini bisa langsung dimanfaatkan, bisa langsung diaplikasikan oleh petani di lahan sawah atau lahan pertaniannya. Yang selanjutnya ada inexpensiveness atau biaya tidak terlalu mahal, bisa didapatkan di sekitar, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, jadi tidak semua beli. Ini ya pertimbangan dari pembuatan materi penyuluhan. Lalu low risk, tidak berisiko tinggi dalam penerapannya. Nah, ini yang pasti ya. Lalu yang kedelapan ada spectacular impact, itu dampak penerapannya itu menarik dan menonjol. Jadi ada hasil yang terlihat dari apa yang sudah Bapak Ibu berikan dari materi penyuluhan kepada petani di wilayah kerja Bapak dan Ibu. Yang kesembilan ada expandable, itu dapat dilakukan di berbagai keadaan dan mudah diperluas dalam kondisi yang berbeda-beda. Jadi kalau bisa apa yang diberikan itu secara umum bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja gitu ya. Jadi tidak hanya orang-orang tertentu yang terlibat dalam lingkup materi penyuluhan Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir ada compatibility, itu tidak bertentangan dengan adat istiadat dan kebudayaan yang berlaku di daerah Bapak dan Ibu, di wilayah kerja Bapak dan Ibu, sehingga materi penyuluhannya itu dapat diterima dengan baik secara adat istiadat dan agama yang berlaku. Baik, untuk yang pertama itu tadi sudah saya jelaskan secara sekilas ya, hanya sedikit mereview apa yang sudah Bapak Ibu ketahui tentang menyiapkan materi penyuluhan. Yang kedua, elemen kompetensi yang akan dinilai itu tentang menyusun materinya. Kriteria untuk kerjanya apa saja sih gitu ya. Yang pertama ada tata cara penulisan sinopsis. Nah, itu yang harus Bapak Ibu jelaskan nanti kalau ditanya langsung bila Bapak dan Ibu datang ke Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang saat melakukan asesmen. Lalu materi penyuluhan disajikan dalam bentuk sinopsis. Nah, ini ya nanti kita bahas sedikit, kita coba urai. Mudah-mudahan di lapangan Bapak dan Ibu sudah biasa melakukan untuk mengurai atau membentuk sinopsis dari materi penyuluhan pertanian yang Bapak Ibu buat. Oke, langsung saja. Untuk penyusunan sinopsis, itu adalah ringkasan dari materi penyuluhan pertanian yang ditulis dalam bentuk narasi ya. Apa sih? Bagaimana narasinya? Itu nanti kita bahas. Di mana tujuan penyusunan sinopsis ini adalah untuk meringkas bahan-bahan materi penyuluhan sehingga menjadi lebih singkat, lebih padat, mudah dipahami, dan terhindar dari bahan-bahan yang kurang relevan dengan topik yang telah ditetapkan ya. Intinya kalau kita sudah membuat sinopsis itu akan mempermudah kita dalam penyampaian materi kepada sasaran penyuluhan kita. Oke, sinopsis terdiri atas yang pertama sinopsis untuk meringkas karya yang sudah atau ditulis secara lengkap oleh Bapak dan Ibu penyuluh tentang materi penyuluhan. Sinopsis yang ditulis untuk persiapan menulis suatu gagasan yang akan dituangkan dalam bentuk fiksi maupun non-fiksi. Langkah membuat sinopsis untuk karya yang sudah ada dari materi penyuluhan Bapak dan Ibu. Yang pertama, Bapak dan Ibu harus baca materi dengan seksama. Ya, materi penyuluhan Bapak dan Ibu dibaca, dipahami, dimengerti, dibuat rileks dan penuh konsentrasi. Jadi nanti bisa disaring intinya apa sih materi penyuluhan Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi seperti menulis ulang nantinya apa yang sudah dibuat.
Lalu pahami materi secara menyeluruh gitu ya. Jadi baca dari awal, pahami sampai akhir. Itu tujuannya apa? Secara keseluruhan. Selanjutnya, pikirkan sinopsis yang akan ditulis. Siapa pembacanya? Nah, ini dia. Harus mulai dipikirkan kira-kira sasaran dari materi penyuluhan yang ditulis dalam bentuk sinopsis itu siapa, Pak? Apakah petani milenial ataukah Bapak Ibu petani yang sudah lanjut gitu ya. Ini sudah mulai dipikirkan. Jadi kalau kita tahu siapa sasarannya, bahasa tulisan yang kita buat nanti juga disesuaikan. Kalau petani milenial mungkin ya agak gaul-gaul sedikit enggak apa-apa gitu ya, biar sampai mengena gitu kan. Nah, kalau untuk yang Bapak Ibu petani yang sudah agak lanjut, jadi harus dibuat sesimpel mungkin dengan bahasa juga yang sederhana, tidak ribet gitu ya, dan mudah dipahami oleh mereka. Lalu tulis sinopsis dengan ya. Jadi kalau kita sudah tahu siapa sasaran pembacanya atau sasaran penyuluhan kita, artinya kita bisa membuat dengan bahasa yang lebih mudah, lebih sederhana, dan dapat dimengerti dengan cepat. Baik, langkah selanjutnya adalah langkah membuat sinopsis untuk menyampaikan ide. Nah, petakan materi yang akan disampaikan. Jadi Bapak dan Ibu bisa memilih-milih kira-kira materi apa yang akan disampaikan ke sasaran penyuluhannya. Lalu tulis sinopsis dengan disertai lembar-lembar presentasi detail gagasan pendukungnya. Oke, nanti kita bahas satu-satu ya. Pertimbangan segi ekonomi. Nah, pasti ya tadi sudah dijelaskan kalau low risk ya, low risk. Apa namanya tadi? Tidak memakan biaya banyak ya, bukan low risk. Kalau low risk itu kecil resiko. Nah ini, jadi dari pertimbangan ekonominya jangan menggunakan atau nantinya harus mengeluarkan biaya yang besar. Lakukan revisi apabila perlu. Nah ini ya, setelah ditulis, dilihat ulang apakah sinopsisnya sudah sesuai dengan materi yang Bapak Ibu buat. Jadi kalau sudah belum sesuai bisa direvisi sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Oke, presentasikan sinopsis. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Marhen ya. Kalau tadi programnya juga sempat dipresentasikan. Nah, untuk sinopsis dari materi penyuluhannya juga kalau bisa dipresentasikan dulu sebelum disampaikan kepada sasaran penyuluhannya. Nah, ini dia. Kerangka sinopsisnya itu Bapak dan Ibu bisa mulai dari menuliskan judul materi penyuluhan Bapak dan Ibu. Judulnya apa? Lalu bagian awalnya, pendahuluannya ya. Ini apa saja sih yang melatar belakangi dari materi penyuluhan yang Bapak dan Ibu buat. Silakan ditulis. Lalu bagian utamanya, bagian inti. Inti dari materi penyuluhannya apa sih gitu ya, nanti ditulis juga. Dan bagian akhir itu tentang kesimpulan atau penutup, di situ juga ada tentang memotivasi, menyemangati gitu ya dengan apa yang sudah disampaikan Bapak dan Ibu, penyuluh bisa diterapkan oleh petaninya. Lalu tuliskan tempat di mana materi penyuluhan itu dibuat atau nanti disampaikan, tanggal penyusunannya kapan, dan tulis nama serta ditandatangani oleh penyuluhnya. Oke, saya ada satu contoh nih untuk penulisan sinopsis. Misalnya judul materinya usaha tani tanam jahe gitu ya. Atau berbudidaya jahe untuk materi penyuluhannya. Nah, bagian awalnya yang bisa Bapak Ibu tulis itu tadi yang sudah saya sampaikan terkait dengan pendahuluan atau latar belakang dari materi penyuluhan yang terkait dengan usaha tani menanam jahe. Itu ya, tadi sudah saya coba buatkan, itu sampai saat ini para petani masih sedikit yang menanam jahe, bla 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 bla. Jadi yang melatar belakangi usaha tani jahe dari materi penyuluhan Bapak dan Ibu bisa dimasukkan di bagian awalnya. Lalu di bagian utama itu menjelaskan tentang budidaya tanaman cabenya, mulai dari kriteria pemilihan bibit ya, bibit jahenya seperti apa, masukkan diuraikan materi penyuluhan di bagian yang utama. Lalu di bagian akhir, Bapak dan Ibu bisa memberikan kesimpulan dari materi penyuluhan tentang usaha tani tanam jahe tadi. Ya,
Kesimpulannya apa sih gitu kan, apa manfaat yang bisa diambil oleh para petani bila menanam jahe dengan kondisi yang sekarang gitu kan, apalagi di tengah Covid ya, diperlukan banyak tanaman-tanaman herbal untuk dibikin jamu, untuk dibikin minuman berkhasiat dalam menanggulangi Covid. Lalu ada lagi di bagian akhirnya itu selain kesimpulan dari materi penyuluhan Bapak dan Ibu, bisa juga dimasukkan untuk memotivasi dan bagaimana Bapak dan Ibu akan terus mendampingi petani dalam berusaha tani tersebut. Oke ya, sampai di sini Bapak dan Ibu. Saya punya satu quote ini. Anda, Bapak dan Ibu tidak dapat mengajari seseorang apapun. Anda hanya bisa membantunya menemukan apa yang ada dalam dirinya sendiri. Itu menurut Galileo Galilei ya, tahun 1964 sampai 1564 sampai 1642. Terus di situ ada sedikit gambar animasi. Ini pakai bahasa Palembang, Mas Retno. Kebetulan Mas Retno ini dari Sumatera ya, dari Jambi. Saya juga dari Lampung, Bapak Ibu. Jadi pakai bahasa Palembang enggak apa-apa ya, sedikit. Nah ini dia. Itu ada obrolan, Mang, kita ini kabarnya kurang tenaga penyuluh katanya kan. Terus bapaknya satu lagi, Ionian, cak kita nih baik, kalau ada yang ngasih caro bersawah yang benar mungkin hasilnya lebih bagus lagi. Nah ini ya Bapak dan Ibu semangat,